Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku umat Islam di Indonesia, mungkin ada yang bertanya, mana yang benar yang harus diturut atau diikuti untuk mengetahui awal 1 Ramadan atau 1 Syawal, Idul Fitri? Karena di Indonesia terdapat 2 pendapat, maka kita coba membahasnya di bawah ini. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Cara pertama yaitu mewajibkan ruqyah yang dominan dibantu hisab untuk melihat hilal atau anak bulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui masuknya 1 Ramadan atau 1 Syawal. Cara kedua yaitu metode hisab yang lebih dominan dan dibantu ruqyah. Cara pertama ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap sebagai ibadah yang harus diikuti sebagai petunjuk, sunnah, atau kaifiat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ini, kita koreksi dan kita tolak. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya datang seorang badui melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Aku telah melihat bulan atau hilal, anak bulan." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat mengumumkan kepada penduduk untuk memulai puasa 1 Ramadan atau 1 Syawal, Idul Fitri. Mereka mengatakan, maka kita harus meniru apa yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kita bantah. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat hilal hanya dengan mata telanjang, tidak menggunakan teropong. Sedangkan sekarang kita menggunakan teropong. Mereka menjawab, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, azan tidak memakai mikrofon atau pengeras suara. Sedangkan sekarang kita memakainya. Mengapa hal ini boleh? Jawabnya, mikrofon atau pengeras suara hanya memperkuat suara muazin, tidak mengubah isi atau lafaz azan. Berbeda dengan melihat bulan menggunakan teropong, karena kemampuan melihat berubah. Dengan teropong, hilal dapat terlihat minimal 3 derajat di atas ufuk. Sedangkan tanpa teropong di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal 6 derajat. Ini berakibat perbedaan penentuan awal bulan. Jika ruqyah dianggap kewajiban sebagai ibadah penentuan awal Ramadan atau Syawal, maka jangan gunakan teropong. Jika tetap digunakan, bisa dituduhkan terjebak bid'ah dan sesat karena tidak sesuai kaifiat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara kedua yang dilakukan sebagian umat Islam di Indonesia adalah hisab. Mereka menganggap ruqyah hanya sebagai sarana untuk mengetahui munculnya hilal di ufuk, bukan sebagai ibadah yang memiliki tata cara khusus. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada tata cara khusus untuk melihat hilal. Tidak ada perintah harus berwudu, menghadap kiblat, atau lainnya. Seorang badui hanya melapor telah melihat hilal, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat menyampaikannya kepada masyarakat. Berarti, ruqyah hanyalah sarana untuk mengetahui masuknya bulan. Kesimpulan, jika ruqyah dianggap ibadah yang harus sama seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan memakai teropong, karena teropong mengubah kemampuan melihat hilal dari minimal 6 derajat menjadi 3 derajat di atas ufuk. Apakah hisab terjebak bid'ah? Tidak, karena tidak ada kaifiat khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melihat hilal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan syarat tertentu seperti berwudu atau menghadap kiblat sebelum melihat hilal. Melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan hisab adalah sarana untuk mengetahui awal bulan. Maka di masa sekarang boleh menggunakan hisab. Rujukannya Al-Quran Surah Al-Isra ayat 12, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mengetahui peredaran bulan dengan ilmu hisab. Rujukan lain Surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Artinya, barang siapa yang mengetahui masuknya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Cukup dengan mengetahui, tidak harus terlebih dahulu melihat seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai perbandingan, untuk mengetahui masuknya waktu sholat, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan tanda alam, seperti subuh dengan melihat fajar dan zuhur dengan melihat bayang-bayang. Sekarang kita menggunakan jam. Semua itu adalah sarana yang boleh dipilih selama tidak melanggar tata cara ibadah. Diakui, BMKG telah melaporkan hilal baru muncul 1 atau 2 derajat di atas ufuk,
atau di bawah 3 derajat. Namun, dalam sidang isbat, kadang ditetapkan sudah masuk 1 Ramadan atau 1 Syawal berdasarkan kesaksian seseorang pada menit terakhir. Ini menjadi tanda tanya, karena secara ketetapan, jika masih di bawah 3 derajat, maka tidak mungkin terlihat. Pertanyaan kedua, jika harus sama seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pakai teropong dan jangan gunakan jam untuk waktu sholat. Namun hal itu tidak dilakukan, karena melihat hilal dan mengetahui waktu sholat bukan ibadah yang memiliki kaifiat khusus, melainkan sarana. Jika memilih ruqyah, maka gunakan mata telanjang tanpa teropong. Jika mengikuti perkembangan ilmu, maka gunakan hisab dan jam sebagai hasil ilmu tersebut. Demi untuk persatuan dan kesatuan pendapat. Pergi berlayar menuju seberang, singgah sebentar membeli kurma. Ilmu disampaikan agar terang. Semoga menyatukan hati sesama. Jika penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, tuliskan komentar Anda dengan santun, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian berikutnya. Silahkan share video ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat apabila dirasa membawa manfaat. Demi persatuan dan kesatuan pendapat di tengah umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.